Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Waiwardani dengan NIM 2207016063. Di sini saya akan merepresentasikan tentang studi kasus mengenai komunikasi simbolik kelompok gay di Semarang. Oke, selanjutnya itu adalah pengertian LGBT. Apa sih itu LGBT? LGBT sendiri itu merupakan perilaku menyimpang sehingga membutuhkan suatu pengobatan. Kenapa bisa disebut LGBT? Karena adanya perilaku seksual yang menyimpang dan perilaku ini muncul karena orientasi seksual yang menyimpang. Di Indonesia sendiri, masyarakat itu menganggap orang yang menyukai sesama jenis itu adalah orang yang menyimpang dan tidak normal. Nah, yang selanjutnya itu ada sejarah berdirinya komunitas SGC. Nah, SGC ini itu didirikan pada tanggal 16 Juni 2008. Yang sebelumnya itu dikenal dengan nama Gaya Semarang yang telah ada sejak tahun 1980. Nah, meskipun telah lama berdiri, mencari informasi mengenai SGC ini juga tidak mudah karena stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok LGBT. Nah, yang selanjutnya itu ada simbol komunikasi dalam komunitas SGC. Nah, simbol ini itu merujuk pada berbagai lambang, tanda, dan juga bahasa yang digunakan oleh anggota komunitas untuk berinteraksi dan juga membangun identitas bersama. Nah, yang pertama itu ada simbol verbal. Nah, simbol verbal ini itu seperti penggunaan bahasa yang khas atau dialek tertentu yang diciptakan oleh anggota komunitas. Terus misalnya itu kayak istilah-istilah atau frasa yang hanya dipahami oleh anggota SGC yang bisa membantu mereka dalam berkomunikasi secara efektif dan juga membangun rasa kebersamaan. Terus yang kedua itu simbol nonverbal. Nah, anggota komunitas juga bisa menggunakan simbol nonverbal seperti kayak gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga tanda-tanda tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks komunitas. Nah, simbol-simbol ini itu bisa menciptakan ikatan emosional dan memperkuat identitas kelompok. Terus yang ketiga itu atribut dan lambang. Penggunaan atribut tertentu seperti pakaian, aksesoris, atau warna yang diasosiasikan dengan komunitas gay itu juga bisa berfungsi sebagai simbol komunikasi. Misalnya itu kayak warna pelangi yang sering digunakan sebagai simbol kebanggaan LGBT. Terus yang keempat itu simbol identitas. Nah, simbol ini tuh berfungsi untuk menandai keanggotaan dalam komunitas. Mereka ini bisa membantu anggota mereka ini bisa membantu anggota untuk mengenali satu sama lain dan juga membedakan diri mereka dari kelompok lain, serta bisa menciptakan rasa aman saat mereka itu berinteraksi di ruang publik. Terus yang kelima itu konferensi simbolik. Nah, ini tuh proses di mana anggota komunitas itu menyepakati makna dari simbol-simbol yang digunakan. Nah, ini tuh menciptakan realitas sosial yang diakui bersama, di mana simbol-simbol tersebut itu bisa menjadi bagian integral dan juga identitas dari komunikasi kelompok. Terus yang terakhir itu penggunaan media sosial. Nah, di dalam era digital, simbol komunikasi juga bisa ditemukan dalam penggunaan media sosial, di mana anggota komunitas ini itu bisa berbagi konten yang mencerminkan identitas dan juga pengalaman mereka. Nah, seperti kayak meme, gambar, dan juga video yang mengandung pesan-pesan yang relevan bagi komunitas. Berikutnya itu ada kegiatan yang dilakukan oleh SGC. Nah, SGC ini melakukan berbagai kegiatan yang tidak hanya berfokus pada kesenangan, tetapi juga peduli terhadap isu sosial, terutama di bidang kesehatan dan juga kemanusiaan. Nah, ini tuh ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SGC, di antara lain itu yang pertama ada sosialisasi penanggulangan bahaya HIV/AIDS. Nah, SGC ini aktif dalam kampanye kesehatan untuk memberikan
kesadaran mengenai bahaya infeksi menular seksual atau IMS dan juga resiko penyakit seksual menular pada kelompok LGBT. Nah, mereka ini berperan sebagai garda terdepan dalam sosialisasi di wilayah Jawa Tengah. Terus pendampingan dan juga VCT rutin. Nah, komunitas ini juga sering melakukan pendampingan bagi anggotanya dan menyediakan layanan voluntary counseling dan juga testing atau VCT untuk deteksi dini dan juga pencegahan penyakit dengan bekerja sama dengan berbagai layanan kesehatan di Kota Semarang. Terus yang terakhir itu menciptakan simbol komunikasi. SGC ini menciptakan berbagai simbol komunikasi sebagai identitas dan juga ciri khas kelompok yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, yang digunakan untuk berinteraksi antar anggota komunitas. Nah, simbol-simbol ini tuh bisa membantu mereka untuk tetap terhubung dan juga mengidentifikasi satu sama lain dalam menghadapi stigma dan diskriminasi. Kemudian ada rencana komunitas Semarang Gay Community atau SGC. Nah, ini tuh mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan dan peran mereka dalam masyarakat. Jadi ada beberapa rencana yang bisa diidentifikasi. Yang pertama itu peningkatan kesadaran kesehatan. Jadi SGC ini berencana untuk terus melanjutkan dan memperluas program kampanye kesehatan, terutama terkait dengan pencegahan HIV atau AIDS dan juga penyakit menular seksual lainnya. Nah, hal ini juga termasuk penyuluhan dan edukasi kepada anggota komunitas serta masyarakat umum mengenai pentingnya kesehatan seksual. Nah, selanjutnya itu penguatan jaringan komunitas. Jadi komunitas ini juga berupaya untuk memperkuat jaringan antar anggota dan organisasi lain yang memiliki visi misi yang serupa. Hal ini tuh bertujuan untuk menciptakan dukungan dan yang lebih besar dan juga meningkatkan solidaritas di antara anggota komunitas LGBT. Yang ketiga itu advokasi hak LGBT. SGC itu berencana untuk lebih aktif dalam advokasi hak-hak LGBT, berjuang untuk pengakuan dan juga perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara. Nah, termasuk untuk mengurangi stigma dan juga diskriminasi yang mereka hadapi di masyarakat. Terus yang keempat itu rencana pendidikan dan juga pelatihan. Jadi mengadakan program pendidikan dan juga pelatihan bagi komunitas yang bisa mencakup keterampilan hidup, kesehatan mental, dan juga pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan anggota komunitas. Terus yang terakhir itu kegiatan sosial dan juga budaya. Nah, SGC ini juga berencana untuk mengadakan berbagai kegiatan sosial dan juga budaya yang bisa memperkuat identitas komunitas dan juga meningkatkan visibilitas mereka di masyarakat seperti acara seni, diskusi, dan perayaan hari-hari penting bagi komunitas LGBT. Terus yang selanjutnya itu operasional dalam menghadapi masalah. Nah, SGC ini mengambil berbagai langkah strategis untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh anggota komunitas, terutama terkait stigma dan diskriminasi. Yang pertama itu, SGC mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu LGBT, termasuk kesehatan mental dan juga hak asasi manusia melalui seminar atau workshop. Selain itu, mereka juga menciptakan simbol-simbol komunikasi yang unik untuk membantu anggota mereka berinteraksi dengan lebih aman dan nyaman, serta memperkuat identitas kelompok di tengah masyarakat yang seringkali tidak menerima mereka. Terus SGC juga terlibat dalam advokasi untuk hak-hak LGBT, berusaha mempengaruhi kebijakan publik yang mendukung keberagaman dan juga melawan diskriminasi, bekerja sama dengan organisasi hak manusia. Dalam hal kesehatan, SGC menyediakan akses ke layanan kesehatan yang ramah LGBT, termasuk konseling dan juga memastikan kesehatan untuk memastikan dan juga pemeriksaan kesehatan untuk memastikan anggota komunitas ini tuh mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa stigma. Mereka juga membangun jaringan dukungan dengan organisasi lain untuk memperkuat solidaritas dan juga berbagai sumber daya. Selain itu, SGC juga mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya untuk merayakan keberagaman dan membangun rasa kebersamaan di antara anggota, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan juga mendukung bagi komunitas gay di Semarang.
Oke, yang terakhir itu dampak dari keberadaan dan kegiatan SGC itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu pengurangan stigma dan diskriminasi. Jadi dengan aktif melakukan sosialisasi dan juga advokasi, SGC itu berupaya untuk mengurangi stigma dan juga diskriminasi yang sering dialami oleh komunitas LGBT. Jadi kegiatan itu bisa membantu masyarakat lebih memahami dan menerima keberadaan kelompok LGBT sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Terus yang kedua itu pemberdayaan anggota komunitas. Kegiatan pendidikan dan juga pelatihan yang dilakukan oleh SGC itu bisa memberikan anggota komunitas keterampilan dan juga pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, hal ini tuh membantu mereka merasa lebih percaya diri dan juga berdaya dalam menghadapi tantangan yang ada. Terus yang selanjutnya itu solidaritas dan juga dukungan sosial. SDG ini juga menciptakan ruang bagi anggota komunitas untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Nah, hal ini tuh penting untuk membantu kesehatan mental, emosional anggota serta juga membangun kebersamaan solidaritas antar mereka. Terus yang kelima itu yang selanjutnya itu ada advokasi hak LGBT. Jadi dengan berjuang untuk hak LGBT, SGC ini berkontribusi dalam gerakan yang lebih luas untuk keadilan sosial dan juga hak asasi manusia. Ini tuh bisa mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT di Indonesia. Terus yang terakhir itu kegiatan peningkatan visibilitas. Jadi kegiatan sosial dan budaya yang dilakukan oleh SGC ini bisa membantu meningkatkan visibilitas komunitas LGBT di masyarakat. Itu bisa ini tuh bisa mengubah persepsi publik dan membuka dialog tentang isu-isu yang dihadapi oleh kelompok LGBT. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.